Ya, gambarannya seperti itu. Kamu punya teman gelandang, ya kan? Gelandang. Terus minta tolong ke kamu, terus kamu nolong, kan gitu kan? Ya sudah, bertempat di rumahku sementara, kan gitu kan? Ya kamu kasih makan, ya kamu kasih kasur empuk, ya enggak bayar sewa, ya enggak dihitung ngekos, kan gitu kan? Nah, setelah ada di situ ngerusak, perhiasan dicuri, ya uang dicuri, ya rumahnya dirobohkan, kan orang kurang ajar seperti itu, ya kan? Menurut ilmunya Musa, Khadir kurang ajar, pengen nyebrang menuju pulau lain, kan gitu kan? Kebetulan yang punya kapal kenal sama Khadir. Setelah kenal digratisi, wes sampean nggak bayar nggak apa-apa, kan enak. Lah setelah di tengah laut kapalnya dirusak sama Khadir, dirusak betul. Jadi sehingga ketika keduanya naik ke dalam kapal, Khadir merusak kapal tersebut, bener kan? Terus Musa ngomong, apakah kamu pengen merusak kapal ini agar kamu bisa menenggelamkan penumpang kapalnya? Oh, niscaya kamu itu melakukan sesuatu kemungkaran yang besar. Manusia kurang ajar kamu. Tidak tahu diuntung. Ya kan? Tidak tahu diuntung. Nah, gitu. Yang salah siapa? Yang salah Musa. Ya. Sudah dibilangi kamu ndak akan kuat hidup bersamaku. Ngeyel. Ya kan? Lah posisinya itu sebagai murid kan? Nggak layak murid mencaci maki ngeritik gurunya, itu nggak layak. Wah, iki guruku iki nggak sesuai sunah guru liya ae. Ngono. Ya ilmumu kuwi sing durung tekan. Tuh lho. Ya, ilmumu kuwi sing durung tekan. Jadi akhlaknya orang belajar itu harus tahu. Nah. Qala berkata dia Khadir. Ya. Qala berkata dia Khadir. Alam akul, apakah tidak atau apakah belum berkata aku bahwa inaka sesungguhnya kamu iku lantas tatia, tidak akan mampu kamu ma'i bersamaku sobron pada kesabaran. Khadir jawabnya ya enak saja. Loh, bukankah aku sudah ngomong padamu bahwa kamu tidak akan mampu bersabar hidup bersamaku, ya kan? Lah sebelum kapalnya dirusak itu pun Musa itu diomongi sama Khadir. Waktu itu ada burung kecil hinggap minum air, ya. Tentu lautnya laut yang tawar, bukan yang asin. Ngomong, Musa, kamu lihat burung itu. Ilmuku dan ilmumu itu kalau dijadikan satu, terus dibandingkan dengan ilmunya Allah, ilmuku dan ilmumu itu seperti air sedikit yang diminum burung kecil itu loh. Lah ilmunya Allah ya lautan ini. Waktu itu ya saya mantuk-mantuk. Mantuk-mantuk ngono. Bareng Qadir ngerusak kapal, loh protese muncul. Ya, lakot jita sayan
Imro. Qadir juga bilang, loh, aku kan sudah ngomong ke kamu, bersamaku kamu ndak akan mampu sabar. Qala berkata Musa, la tu'akhidni, jangan mengambil atau jangan menghukumi kamu Qadir ni padaku, bima terhadap apa-apa nas itu yang lupa aku. Wah, ini tadi spontan nih. Saya ndak niat protes ini, spontan ini tadi. Ya, jadi la tu'akhidni bima nas itu. Jadi engkau, jadi yang pertama ini memang murni lupa dari Nabi Musa. Jadi protesnya itu karena memang lupa. Wala turhikni, dan jangan memaksa engkau Qadir ni padaku Musa, min amri, dari perkaraku, usron, pada kesulitan. Jadi kesulitan artinya sudah jauh-jauh ke sini, baru belajar sebentar sudah diusir, tidak boleh menemani Qadir lagi. Jadi engkau jangan memaksaku di dalam perkaraku pada kesulitan. Perkaranya Musa itu kan pengen belajar, sudah jauh-jauh mencari dengan susah payah, setelah ketemu baru belajar satu perkara saja sudah diusir pergi. Kemudian fantolako, maka berangkat keduanya. Jadi ba'da khurujihima minas safinati. Jadi setelah keduanya keluar dari kapal dengan berjalan, jadi yamsiani. Jadi ba'da khurujihima minas safinati yamsiani. Jadi dengan jalan kaki. Berarti ini sudah ke seberang lautan. Ya kan? Sudah ke seberang lautan. Kapalnya tadi ya sudah dibiarkan rusak. Dan yang punya kapal juga tidak protes. Enggak protes. Karena dia tahu ini Qadir, bukan manusia sembarangan. Dirusak pun enggak apa-apa. Mereka rela itu. Hatta sehingga idalakia, ketika ketemu keduanya, gulaman, pada seorang anak. Jadi gulaman pada seorang anak. Seorang anak itu namanya ada yang menyebutkan Jaisur, ada yang menyebutkan Haisun, ada yang menyebutkan Haisur. Jadi fantolako hatta idza atau ala gilmanin yal abuna ala sahilil bahar. Kalau di tafsir Durul Mansur seperti itu. Jadi mereka berdua berangkat sehingga ketemu dengan anak-anak. Banyak itu anak-anak yang bermain di tepi laut atau di pantai. Terus ngambil satu anak, fakotalahu, maka membunuh dia Qadir pada anak itu. Jadi ada yang menjelaskan diuntir gulune, ada yang menjelaskan ditarik lehernya ke atas gitu. Wis pokoknya intinya dibunuh. An Su'eb al-Jabani qala, karena
ismul gulam alladzi qatalahul Qadir Jaisur. Jadi kalau dalam tafsir Ibnu Abi Hatim, gulam yang dibunuh oleh Qadir namanya adalah Jaisur. Ya. An Ubay bin Ka'bin kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal gulama alladzi qatalahul Qadir, sesungguhnya si anak atau gulam yang dibunuh oleh Qadir tubi'a kafiron, dia itu memang sudah dicap, ditakdirkan sebagai orang kafir. Walau asa la arhaqa abawaihi tughyanan wa kufra, umpama itu dibiarkan hidup sampai dewasa akan memaksa bapak ibunya murtad, jadi orang durhaka, jadi orang kafir. Nah, mumpung masih kecil ya dibunuh saja. Ya, dibunuh saja. Ya. Qala berkata sapa Musa, aqatalta, apakah membunuh kamu Qadir, nafsan pada diri zakiyatan yang suci, tidak melakukan dosa, bighairi nafsin, dengan selain membunuh diri yang lain. Jadi apakah kamu membunuh diri yang suci, tidak punya dosa, dia tidak pernah membunuh orang lain. Nah, kalau dia pernah membunuh terus dibunuh kan wajar. Ini tidak melakukan kejahatan, ya ndak bunuh orang kok kamu bunuh. Gitu kan? Jadi secara hukum biasanya orang ditetapkan bersalah kalau dia sudah melakukan kesalahannya. Ya kan? Lah kalau Qadir ini belum melakukan kesalahan, tapi sudah, si gulam itu sudah dinyatakan bersalah dan dibunuh. Ini bertentangan dengan hukum yang mainstream, ya kan? Jadi orang itu dihukum, dinyatakan bersalah kalau dia sudah melakukan kesalahannya. Lah si anak ini, dia belum melakukan kesalahan tapi sudah dihukum. Melakukan kesalahannya kapan? Nanti kalau dia sudah dewasa. Lah ini masih kecil, nah, sudah dihukum lebih dulu. Wes ini nggak cocok dengan hukum umumnya manusia. Gitu loh. Maka Nabi Musa pun protes. Lakot jikta, nih saya sungguh datang kamu Qadir, sayan pada sesuatu, nukron yang diingkari. Jadi nukron bermakna munkaron. Ya, wong belum melakukan kesalahannya kok sudah dituduh bersalah. Ya kan? Gitu kan? Ya, kadang kalau ya memang harus seperti itu. Lah kok bisa? Lah daripada dia nanti melakukan kesalahan ada korbannya, mending ditangkap lebih dulu. Mudeng.